Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat salah satu olahan roti yang enak dan wangi banget, yaitu roti boy. Selain bahannya yang gak ribet, ternyata bikinnya juga gampang banget. Hanya saja teman-teman butuh kesabaran khusus teman-teman. Nah, bagi yang pengen tahu cara pembuatannya, tonton hingga selesai, tapi jangan lupa di like dan di subscribe terlebih dahulu videonya teman-teman. Terima kasih. freeintromusic.com layout track. Dan ini dia bahan-bahannya: 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1,5 sendok teh ragi instan, kemudian 2 butir kuning telur, 50 gram gula pasir, 40 gram margarin, dan 120 ml susu cair. Pertama-tama kita campur bahan keringnya terlebih dahulu. Kita masukkan tepung terigu, ini saya pakai protein tinggi ya teman-teman. Kemudian gula pasir dan saya masukkan 2 butir kuning telur. Selanjutnya kita masukkan ragi instan. Dan kita masukkan susu cair. Ini saya pakai yang dingin ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini kemudian kita aduk. Saya menggunakan hand mixer. Ini kita aduk dengan kecepatan tinggi. Banyaknya susu cair ini tergantung ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat terlebih dahulu. Kalau kira-kira adonannya sudah pas, ini susu cairnya boleh dikurangi, karena besar dan kecilnya telur ini juga berpengaruh ya teman-teman. Kalau kuning telurnya besar, ini susu cairnya boleh dikurangi agar adonannya tidak terlalu lembek. Nah, ini adonannya sudah setengah kalis. Kemudian kita masukkan margarin. Ini kita aduk kembali sampai adonan benar-benar kalis dan tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan tidak lengket. Kemudian kita keluarkan dari mixer. Nah, ini sudah kelihatan kalis ya teman-teman. Kemudian ini wadahnya saya olesi dengan minyak terlebih dahulu agar adonannya tetap lembab ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan adonan yang sudah benar-benar kalis. Ini kemudian kita masukkan ke wadah yang sudah olesi minyak. Lalu kita biarkan atau kita diamkan sekitar 1 jaman. Selanjutnya kita siapkan bahan fillingnya. Saya siapkan 3 sendok makan air panas, kemudian saya tambahkan 3 sendok makan kopi instan. Kalau teman-teman mau kopinya lebih berasa, ini teman-teman boleh tambahkan 1 bungkus ya teman-teman. Ini kemudian 40 gram margarin, ini saya mixer terlebih dahulu. Tidak usah terlalu mengembang, ini cukup rata. Nah, kemudian saya masukkan gula pasir. Ini saya menggunakan 30 gram gula pasir. Ini saya pakai gula halus ya teman-teman. Nah, setelah rata, kemudian saya masukkan 1 butir telur. Ini saya masukkan kuningnya terlebih dahulu. Kemudian saya aduk kembali. Nah, setelah rata, kemudian saya masukkan putih telurnya. Dan kita aduk kembali sampai benar-benar rata. Next, kita tambahkan 3-4 sendok makan tepung terigu. Ini saya menggunakan tepung terigu protein rendah agar nanti fillingnya atau kulitnya lebih crunchy ya teman-teman. Dan kita aduk kembali sampai rata.
Jika sudah rata, kemudian kita masukkan ini kopi saset atau kopi instan yang sudah kita larutkan dengan air panas tadi. Kemudian kita aduk kembali. Lagi-lagi ini teman-teman, kalau mau kopinya lebih berasa, teman-teman boleh tambahkan 1 bungkus ya teman-teman. Nah, setelah semuanya rata, ini kita siapkan plastik segitiga seperti ini. Kemudian kita masukkan fillingnya ke dalam plastik segitiga teman-teman. Jika semuanya sudah selesai, jangan lupa ini ujungnya kita ikat menggunakan karet. Setelah itu kita masukkan dalam chiller ya teman-teman, atau kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu agar lebih set. Kemudian setelah 1 jam kita coba cek adonan rotinya ini sudah mengembang. Kemudian kita kepiskan kembali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita uleni atau kita tambahkan sedikit tepung. Ini kelihatan berminyak dan lembab ya teman-teman. Ini kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ini saya timbang sekitar 54 sampai 55 gram ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau lebih besar, ini boleh ditambah sekitar 60 sampai 65 gram. Nah, setelah semua adonannya habis, kemudian kita uleni kembali, kemudian kita pijit-pijit seperti ini. Kita tarik adonannya, lalu kita cubit-cubit seperti ini, lalu kita bulat-bulatkan. Dan ini kita lakukan ke semua adonan ya teman-teman. Dan kemudian setelah semuanya selesai, kembali kita ambil adonan yang paling pertama kita bulat-bulatkan tadi ya teman-teman. Setelah itu kita pipihkan dan kita beri coklat sebagai isian. Kalau teman-teman mau pakai isian yang lain juga boleh. Setelah itu kita tarik kembali dan kita cubit-cubit seperti ini dan kita bulatkan kembali. Ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian ini kita diamkan sekitar 15 menitan ya teman-teman. Dan setelah 15 menitan, ini kemudian kita beri fillingnya yang sebelumnya sudah kita simpan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Ini kemudian kita bulatkan atau kita lingkari di atasnya seperti ini sampai benar-benar rata ya teman-teman. Kemudian kita panggang, saya menggunakan oven tangkring, ini suhu sekitar 150 derajat, ini saya panggang sekitar 20 menitan sampai atasnya benar-benar kering ya teman-teman.
Dan ini penampakan rotinya setelah 10 menit pertama. Ini rotinya mengembang sempurna ya teman-teman. Ini kita lanjut mengopen atau ini kita lanjut memanggang sekitar 10 menitan lagi. Dan ini kemudian saya angkat. Nah, ini dia rotinya teman-teman. Sudah kelihatan di atasnya lebih crunchy. Ini kalau masih panas, ini masih lembek ya teman-teman. Dan setelah dingin, atasnya sudah benar-benar crunchy. Dan di bawahnya juga sudah matang sempurna. Ini rotinya empuk dan enak banget teman-teman. Selain wangi, ini rotinya juga walaupun sudah didiamkan dalam suhu ruang beberapa jam, ini rotinya tetap empuk ya teman-teman. Agar kegiatan stay at home di rumah nggak ngebosenin, yuk kita kreasikan, kita bikin olahan roti dan macam-macam makanan di rumah. Oke deh teman-teman, sekian dulu resep saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe terlebih dahulu videonya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan resep-resep dari channel Fitri Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.